SKB ini memang tidak membubarkan FPI, tidak juga menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang, tapi secara efektif ia memang melarang FPI untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan juga menggunakan simbol, atribut, dan lain sebagainya. SKB soal larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI bisa dibahas dalam dua aspek. Yang pertama aspek hukumnya, terutama ilmu perundang-undangan, dan yang kedua aspek hak asasi manusianya. Dan aspek HAM ini yang luar biasa penting ya, karena kita tahu bahwa kita berpegang pada prinsip terlepas dari apakah ini FPI atau bukan, sekali saja prinsip ini dilanggar, dibuat perangkat hukumnya, maka nantinya siapapun yang berseberangan dengan penguasa yang paling berhak menggunakan perangkat hukum itu akan bisa terkena perangkat ini. Nah, jadi saya mulai dari aspek hukumnya dulu. SKB itu memang suatu bentuk peraturan yang lazim digunakan dalam praktik, dasarnya di pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dilihat dari formatnya, jadi oke lah, itu biasa dalam praktik. Tapi masalahnya kemudian adalah dampak dari pembuatan SKB ini. SKB ini memang cukup rapi secara ilmu perundang-undangan, dalam arti ia tidak menyatakan melarang secara tegas, memang ada kata melarang, tapi tidak secara tegas betul, nanti saya akan jelaskan mengapa. Dia juga tidak menggunakan kata membubarkan, seperti halnya waktu ada peraturan soal HTI, ya, yang membubarkan HTI, tapi ia mengatakan bahwa FPI sudah bubar secara de jure sejak ia tidak lagi mendaftarkan diri pada 2019. Bubar secara de jure. Nah, dari situ kemudian masuk ke diktum berikutnya yang bilang bahwa intinya SKB ini kalau dalam bahasa sehari-hari bilang, kalian ini sudah tidak eksis secara de jure, karena kacamatanya adalah kacamata Undang-Undang Ormas yang harus kita kritik juga. Ya, jadi dengan kacamata itu Anda tuh sudah tidak eksis, sehingga kok Anda masih melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti ini. Intinya kalau dalam bahasa sehari-hari itu yang dikatakan oleh SKB. Jadi sesungguhnya menurut saya SKB ini nilainya adalah sebuah pernyataan untuk menguatkan tindakan-tindakan larangan oleh aparat penegak hukum. Tidak punya nilai peraturan perundang-undangan, karena memang tidak bisa ya, sebuah SKB tidak bisa membentuk norma baru, dilarang ini, dilarang itu, bahkan ketika kemudian ia mencantolkannya dalam sebuah undang-undang, tidak bisa mengatur norma baru tentu saja, ia seperti bilang pada semua jajaran aparat penegak hukum dan kementerian lembaga yang menandatangani keputusan bersama itu untuk bilang, ayo kalian silakan bertindak. Mereka memang sudah bubar secara de jure. Itu yang dikatakan. Ya, kemudian aspek keduanya, ini yang paling penting, apakah jadi boleh-boleh saja menggunakan SKB yang ya memang tidak melarang, tidak membubarkan gitu, tapi efektif sebenarnya dia efektif melarang. Apakah boleh? Nah, ini aspek hak asasi manusianya. Sekali lagi bukan soal FPI-nya, tapi pada dasarnya dalam sebuah negara hukum tidak boleh membubarkan organisasi melalui peraturan perundang-undangan. Organisasi karena dia adalah badan hukum sebenarnya bisa dibubarkan, memang tentu saja bisa dibubarkan suatu organisasi di negara manapun, tapi harus melalui putusan pengadilan. Nah, ini yang sudah diruntuhkan konstruksi hukumnya oleh Undang-Undang Ormas tahun 2013 ya, baru kemudian diubah lagi, dibuat makin parah pada 2017 dengan perubahan Undang-Undang Ormas yang asalnya adalah Perpu, yang kita kenal dulu dengan nama Perpu HTI dalam tanda kutip, sudah jadi undang-undang, yaitu perubahan Undang-Undang Ormas tadi. Nah, jadi konstruksi hukumnya di Indonesia sudah dibuat demikian longgar dan sesungguhnya melanggar kebebasan berorganisasi begitu. Nah, jadi berangkat dari situ ke belakangnya jadi makin kacau seperti ini, menggunakan sebuah SKB untuk secara efektif melarang suatu organisasi. Nah, dalam konteks itu SKB ini ya keliru, tidak boleh seharusnya. Karena kalau misalnya para ahli hukum berdebat, oh tapi tidak dibubarkan FPI-nya. Memang tidak. SKB ini sekali lagi membuat statement, menyatakan dia itu sudah bubar loh secara de jure karena tidak mendaftar.
Bahkan SKB ini mengakui putusan Mahkamah Konstitusi, putusan MK-nya itu 82 tahun 2013 yang menyatakan bahwa surat keterangan terdaftar bagi ormas itu tidak wajib. Jadi ormas boleh-boleh saja melakukan berbagai kegiatan walaupun tidak memiliki SKT. Itu putusan MK-nya. Nah, SKB ini juga mengakui putusan MK itu. Sekali lagi bisa dikatakan dalam bahasa sehari-hari, SKB ini bilang, ya silakan Anda beraktivitas, tapi Anda tidak boleh melanggar hukum. Yang mana sebenarnya pernyataan yang sia-sia, karena memang tidak ada siapapun di negara ini yang boleh melanggar hukum gitu. Tapi secara efektif di lapangan, seperti yang sudah kita bisa lihat, bermodalkan SKB ini sebagai legitimasi untuk melakukan pelarangan-pelarangan, kemarin sudah dilakukan secara semena-mena menurut saya. Kemudian beberapa orang ditangkap, digeledah dompetnya dan lain sebagainya begitu ya. Memang tidak ditangkap secara kuhab, tapi paling tidak diletakkan dalam tempat terpisah, digeledah dan lain sebagainya, yang seharusnya tidak bisa dilakukan secara di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana begitu. Tapi kemudian aparat penegak hukum menjadi merasa punya legitimasi politik karena adanya SKB ini. Nah, jadi buat saya di situ, silakan kita bisa berdebat secara hukum. SKB ini memang tidak membubarkan FPI, tidak juga menyatakan FPI sebagai organisasi terlarang, tapi secara efektif ia memang melarang FPI untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan juga menggunakan simbol, atribut dan lain sebagainya. Nah, jadi idealnya bagaimana? Idealnya ya harus melalui pengadilan. Dan kalau misalnya dengan melakukan model pelarangan seperti ini, ya tentu tidak salah ketika kemudian beberapa anggota FPI bilang, oh kalau gitu kami buat saja organisasi baru. Iya tidak salah, karena itulah makanya yang namanya konstruksi hukum atau norma itu biasanya tidak melarang pemikiran, organisasi, dan lain-lain yang sifatnya abstrak. Biasanya memang yang diatur adalah perilaku, tindakan, gitu. Makanya bisa dibilang tindakan hukum. Jadi tidak akan efektif kalau misalnya bentuk pengaturannya seperti ini. Terima kasih.